Ya, eh, kita berjumpa lagi di 3R yang ke-30 yang sebelumnya kita sudah berjumpa sekitar 2 bulan lalu, tanggal 14 Juli. Dan kita ketemu lagi itu ada simposium, kalau yang ikut simposium teman-teman di sini di tanggal 3 Agustus kemarin. Dan baru bisa bertemu lagi, mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dalam forum kita 3R yang ilmiah ini, yakni pada tanggal 14 September 2024. Cukup lama ya, cukup lama kita tidak produktif untuk saling membaca. Oke, hari ini kita akan dibersamain oleh Mbak Risma Arifa Dewi terkait dengan artikel yang cukup cukup menarik tentang Cognitive Load Theory Approach to Understanding Expert Scaffolding of Visual Problem Solving Tasks. Dan ini terkait dengan artikel-artikel yang menggunakan metode Prisma. Nanti kita akan jelajahi lebih lanjut di sini, akan dibersamin oleh Mbak Risma Arifa Dewi. Eh, Seperti biasa, kita ada sambutan dulu atau kata pengantar dulu sedikit dari apa namanya, dari founder kita, dari chief scientist ICCLR, yakni Ibu Endah Retnawati. Ibu Endah Retnawati, gimana, sudah mendingan Ibu sakitnya? Halo Ibu. Oh, sepertinya Ibu hilang sinyal. Halo Ibu. Saya disapa kok malah langsung terpental. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Beberapa hari ini saya sakit. Semoga. Jarang sakit tapi ya ternyata virusnya mau sama saya juga. Mungkin karena apa akhir-akhir ini memang padat sekali aktivitas saya. Tapi alhamdulillah ini reading clubnya masih bisa berlanjut lagi. Kita cari ide-ide penelitian tapi juga ide publikasi melalui membaca artikel bersama seperti ini. Dan ini juga bukan kegiatan komersial, bukan kegiatan untuk mencari keuntungan, tapi semata-mata belajar bersama, saling bertukar pikiran, bertukar ide, bertukar bacaan-bacaan juga. Nah, saya mau menyapa dulu semuanya, apa kabar? Terima kasih Pratama Wahyu dan Nindi yang sudah arrange kelanjutannya. Risma yang akan membaca artikel pada hari ini. Yang lainnya mana nih? Kameranya di-on-kan dulu. Hosa Ano, ini calon bimbingan baru, belum punya judul. Selamat pagi, Ibu. Pagi, udah punya judul tapi sudah saya tolak gitu sih sebetulnya. Em, Kemudian ada Pak Bintang Bu Sumarni. Nggak tahu saya. Em, Kemudian Pak Yanuar. Pak Yanuar sudah mau ambil data ya Pak ya? Jadi ambil data Pak. Suaranya belum masuk Pak Yanuar. Oh, saya. Ya nanti prosedurnya bisa kita bahas dulu, terus nanti segera ambil data supaya bisa ada segera ada laporan. Ya. Ya, oke. Marfu'ah sedang analisis data. Risma itu sedang mengembangkan instrumen ya Risma ya. Ya, oke. Teman-teman yang lain, kemarin yang habis ujian Lawrence, selamat ya Lawrence. Dan yang habis daftar yudisium mana ini sudah nggak muncul Sandy, mana Sandy? Oh Sandy sudah, Sandy masih datang ya. Oke. Sandy sudah daftar yudisium, sedang menyelesaikan artikel. Oke Sandy, baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ternyata kesehatan itu nomor satu ya. Kalau sehat nanti bisa beraktivitas sebanyak apapun. Jaga kesehatan, kemudian eh, kalau ada distraction kembali lagi ke tujuan awal, ingat-ingat lagi tujuan awalnya apa, bahwa dapat distraction itu biasa terjadi, tapi yang lebih penting adalah get back stronger, kembali lagi dan menjadi lebih
lebih fresh, lebih kuat lagi. Nah, ini reading club ini kemarin sudah distracted karena ada agenda tahunan simposium kemarin itu, kemudian kita nunggu waktu yang tepat untuk baca artikel bersama lagi dan dapat hari ini. Insya Allah 2 minggu lagi gitu ya, ada lagi dan seterusnya, supaya kita nggak ketinggalan dengan publikasi internasional, dan dari publikasi-publikasi ini juga kita pakai sebagai kajian pustaka untuk mengembangkan tesis, kita sendiri, tesis itu masalah penelitian. Kemudian, bagi yang baru ya untuk mendapatkan ide penelitian selanjutnya. Nah, artikel yang dibaca ini kalau dari judulnya itu ada kata scaffolding gitu ya. Scaffolding kalau kita umumnya di sini, dapat istilah itu dari kajian literatur tentang zone of proximal development, teorinya Vygotsky, social constructivism. Oke. Sebetulnya beririsan juga dengan sosiokognitivisme, tapi anyway, scaffolding ini juga dibahas di teorinya Bandura sebetulnya. Jadi, Vygotsky mungkin yang paling populer di tempat kita yang membahas tentang scaffolding. Work example itu sebetulnya juga scaffolding. Nah, ini scaffolding-nya seperti apa? Nanti kita pelajari sama-sama. Cuma mungkin penelitian yang disajikan dalam artikel ini nanti oleh Risma itu bukan eksperimen. Ini penelitian literatur. Jadi meta analisis menggunakan pendekatan prosedur Prisma. Jadi, nanti akan disajikan oleh Sandy, gimana sih artikel-artikel dikumpulkan menggunakan kata kunci tersendiri, lalu dianalisis. Di artikel ini, di dalam lampirannya itu ada kata-kata kunci yang digunakan, dan penelitiannya, meta analisisnya itu dari tahun 70-an. Jadi 40 tahun, lama banget ya, lebih ya, 40 tahun lebih. Artinya ya memang, penelitinya punya akses ke database penyimpanan sebanyak itu, artikel-artikel jurnal. Dan tentu saja untuk melakukan analisis banyak artikel itu tidak mudah, tetapi karena yang dianalisis banyak, yang diungkapkan juga banyak, sehingga kajiannya mendalam. Karena kajiannya mendalam, maka Eee, layak untuk publish di jurnal tier tinggi, tier 1 ya. Ini Educational Psychology Review kan, ya. Tidak mudah juga untuk tembus ke sana dan, artikel ini bisa sampai ke sana. Kalau total halamannya itu ada 42, tetapi 10 halaman terakhir hanya lampiran, jadi 30 halaman. Kita nanti pelajari mungkin kalau secara substansi agak berat, minimal kita pelajari struktur penulisan artikelnya. Nah, ini yang nulis artikel review seperti ini kan Pratama Wahyu sedang nulis, Pak Yanuar sedang nulis juga kan artikel, review seperti ini. Kemudian Bu Nila kayaknya mau nulis artikel review juga seperti ini. Coba kita pelajari strukturnya, kita tiru strukturnya. Jadi ini studi tiru, benchmarking. Studi tiru kita pelajari, kita tiru, oh cara menyajikannya seperti itu. Sehingga nanti kita punya peluang meskipun nggak target Q1, tapi peluang kita untuk terbit di terindeks Scopus dan nanti disitasi oleh orang lain itu peluangnya itu tinggi. Eee, jadi at least itu ya, misalnya nanti secara substantif kok, apa sih ini maksudnya, ada istilah-istilah visual, ada istilah yang mungkin belum familiar, bisa dinomor duakan, kita lihat dulu bagaimana penulis itu menyajikan rumusan masalah, melakukan penelitiannya itu sendiri dan menyajikan hasil penelitian meta analisis melalui pendekatan Prisma. Oke, terima kasih banyak Risma yang sudah bersedia membacakan. Suara saya tadi terdengar jelas kan ya? Mudah-mudahan. Jelas sih, Bu. Iya, saya ingin menyemangati semuanya, ayo khususnya yang sudah ngambil data tinggal analisis, segera laporannya diselesaikan, kemudian yang masih
menentukan judul, membuat instrumen, berarti banyak-banyak membaca artikel supaya mendapatkan ide dan nanti instrumennya itu sesuai dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi nanti kalau hasil analisis data ada sesuatu yang di luar hipotesis, kita bisa menjelaskan kenapa data tersebut bisa kita peroleh. Baik, semoga semangat selalu dan sehat, selamat membaca, mari belajar terus, siapkan catatannya, dicatat hal-hal yang tidak kita ketahui, dicatat hal-hal yang tidak kita pahami supaya nanti bisa ditelusuri ulang. Semangat selalu, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Endah atas pengantarnya. Oke, eh, kita akan langsung dibersamin oleh Mbak Risma Arifah Dewi. Apakah Mbak Risma sudah siap? Nggih, Mas. Oke, oke teman-teman sekali lagi persiapkan catatannya, persiapkan second brain-nya. Walaupun begitu, video ini juga sudah terupload di YouTube kita nanti, yakni ICCLR Strip TV, @ICCLR Strip TV. Silahkan kunjungi bagi yang pengguna baru, bagi yang baru aja bergabung, silahkan kunjungi di situ. Kita semua ada backup video terkait dengan pertemuan-pertemuan 3R dari season 1 sampai yang ke season 29 dan nanti akan ada season 30. Oke, kepada Mbak Risma Arifah Dewi, boleh coba di share screen dulu, Mbak. Oke, sudah terlihat. Ya, eh, waktu dipersilakan kepada Mbak Risma Arifah Dewi yang akan membedah artikel yang mereview dari 6 ribuan lebih artikel ya, Mbak ya. Lumayan banyak, cukup banyak, sangat banyak. Oke, monggo Mbak Risma. Nggih, terima kasih Mas Wahyu dan Bu Endah atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Diva Dewi. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan isi artikel yang berjudul A Cognitive Load Theory Approach to Understanding Aspect Scaffolding of Visual Problem Solving Task, a Scoping Review. Sebelumnya saya mohon maaf izin untuk menonaktifkan kamera supaya internetnya lebih lancar. Nah, untuk uh, artikel kali ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Endah tadi, bahwa artikel ini bukan artikel penelitian seperti itu ya, tapi adalah sebuah kajian literatur. Kita langsung saja menuju ke abstraknya, di mana di sini dijelaskan bahwa pemecahan masalah visual atau visual problem solving itu adalah keterampilan yang penting di berbagai bidang seperti itu, di mana para ahli atau expert ini membimbing novice atau pemula untuk memecahkan pemecahan masalah visual dengan melakukan scaffolding atau memberikan scaffolding. Di sini dijelaskan juga bahwa scaffolding ini mengatur informasi dalam memori kerja atau working memory siswa sehingga dapat mengurangi beban kognitif yang diterima oleh siswa. Nah, ini dalam penelitian ini penulis itu berusaha untuk dapat mengklasifikasi perilaku atau scaffolding sebagai perilaku kognitif, yaitu di sini disebutkan ada cueing, yaitu yang melibatkan pengalokasian perhatian, dan chunking atau praktik untuk mengelompokkan informasi yang seringkali bersamaan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, dalam tinjauan literatur ini ada 6.533 artikel, di mana yang dilampirkan di sini ada 18. Dari 18 artikel itu terdapat 164 kutipan
yang menggambarkan interaksi antara expert dan novice atau ahli dan pemula. Dan dikategorikan berdasarkan strategi kognitif yaitu cueing atau chunking dan metode penyampaiannya yaitu verbal dan nonverbal. Kemudian pada hasilnya nanti ditemukan atau ada 12 temuan yang terdapat pada artikel ini, di mana hal itu diharapkan dapat membantu mengintegrasikan penelitian scaffolding yang ada atau yang akan datang, serta dapat memberikan wawasan kepada tentang proses scaffolding yang membentuk pemecahan masalah visual nantinya untuk penelitian selanjutnya. Dalam artikel ini dituliskan bahwa terdapat perbedaan keahlian yang terukur antara ahli dan pemula dalam cara mereka menyelesaikan masalah. Jadi adanya kesenjangan antara proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh ahli dan pemula itu, di mana ahli itu memiliki skema atau pola pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang memungkinkan mereka itu dapat memproses informasi dengan lebih efisien. Ahli itu juga dapat secara otomatis mengenali pola-pola penting dalam tugas yang mereka kerjakan. Nah, sebaliknya, pemula itu seringkali belum memiliki skema ini sehingga mereka mudah kewalahan oleh informasi yang terlalu banyak dan tidak relevan. Di sini dituliskan bahwa terdapat perbedaan keahlian yang terukur antara ahli dan pemula dalam cara mereka menyelesaikan masalah. Di sini dicontohkan dalam menginterpretasikan visualisasi data dalam sains, kemudian juga dalam menyelesaikan operasi atau membuat diagnosis di bidang medis, kemudian memenangkan pertandingan catur, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan metode-metode yang tidak dijelaskan sebelumnya. Di sini dituliskan bahwa metode yang digunakan oleh para ahli itu untuk membimbing pembelajar pemula itu masih kurang dipelajari. Di sini tuliskanlah tujuan dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisir metode-metode yang belum dipelajari ini tadi. Sehingga fokusnya adalah untuk pada tugas-tugas yang memerlukan interpretasi visual untuk pemecahan masalah. Utamanya adalah pemecahan masalah visual. Tetapi terdapat hambatan yang dihadapi oleh para ahli ketika berinteraksi dengan pemula, yaitu yang pertama di sini tuliskan adalah encapsulation, yaitu pengetahuan para ahli itu seringkali terorganisir secara efisien, sehingga ahli mengalami kesulitan memecah pengetahuan tersebut untuk disampaikan kepada pemula. Kemudian yang kedua adalah jargon usage, yaitu para ahli cenderung untuk menggunakan bahasa teknis atau istilah-istilah yang tidak dipahami oleh pemula. Dan yang ketiga adalah tacit knowledge atau pengetahuan tersirat, yaitu banyak pengetahuan yang dimiliki oleh para ahli bersifat tersirat, artinya sulit untuk dijelaskan secara verbal ataupun tertulis karena sebagian besar dipelajari melalui pengalaman langsung ahli. Kemudian dituliskan bahwa tujuan karena terdapat kesenjangan antara ahli dan pemula tadi, maka tinjauan ini akan menyelidiki literatur yang ada untuk memahami metode apa yang digunakan oleh para ahli untuk mendukung pemula selama menyelesaikan atau memecahkan masalah visual. Penulis meninjau penelitian di mana ahli visual menggunakan
scaffolding untuk menyampaikan pengetahuan mereka mengenai tugas-tugas atau pemecahan masalah secara visual kepada pemula atau novice. Yang selanjutnya dituliskan atau disampaikan mengenai the function of scaffolding atau fungsi dari scaffolding itu sendiri. Di artikel ini dituliskan bahwa scaffolding adalah metode pengajaran di mana seorang instruktur atau pengajar memberikan dukungan kepada seorang pembelajar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian disampaikan juga bahwa mengurangi kompleksitas memungkinkan sumber daya kognitif seperti kapasitas memori kerja dialokasikan dengan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan pembelajaran. Jadi scaffolding ini dapat mengurangi kompleksitas yang memungkinkan sumber daya kognitif seperti kapasitas memori kerja dialokasikan lebih efektif sehingga juga akan berpengaruh meningkatkan pembelajaran dari seorang pembelajar itu sendiri. Nah, menurut Van de Pol dan kawan-kawan, ada 3 komponen dari scaffolding. Yang pertama itu adalah kontingensi, yang kedua adalah fading, dan yang ketiga adalah transfer of responsibility. Di mana kontingensi di sini mengacu pada konsep bahwa scaffolding yang diterapkan oleh ahli harus bersifat kontingen, yang artinya yaitu tergantung pada dan respons yang terhadap kebutuhan serta respons yang disampaikan oleh pembelajar itu. Kemudian yang kedua adalah pengurangan bertahap atau fading. Di sini adalah mengacu pada pengurangan bertahap teknik scaffolding saat pembelajar menjadi lebih mahir atau lebih capable seperti itu. Yang ketiga adalah transfer of responsibility yang mengacu pada terjadi ketika pembelajar itu sudah berhasil menguasai tugas yang diberikan. Nah, perlu dituliskan juga di artikel ini bahwa meskipun komponen-komponen ini membantu dalam menggambarkan scaffolding, peneliti itu tidak memberikan metode yang konkret yang dapat digunakan oleh ahli untuk membimbing pemula. Sehingga dalam konteks visual, scaffolding oleh para ahli ini dapat membantu pemula memahami informasi visual dalam tugas yang kompleks. Namun di sini dituliskan dalam artikel ini bahwa tinjauan menyeluruh dan metode kategorisasi perilaku scaffolding dalam konteks visual masih kurang. Sehingga dalam tinjauan ini tujuannya untuk memahami berbagai perilaku scaffolding atau berbagai scaffolding yang ada dalam penelitian interaksi antara ahli dan pemula atau expert dan novice di bidang visual utamanya dan menciptakan framework yang memungkinkan penelitian scaffolding yang dengan berbagai metode untuk diintegrasikan. Sehingga dapat disimpulkan dari fungsi scaffolding ini dapat disimpulkan bahwa scaffolding adalah metode untuk mengurangi kompleksitas tugas guna membantu pemula belajar lebih efektif. Nah, pendekatan ini penting dalam konteks pembelajaran visual, terutama dalam one-on-one interaction antara ahli dan pemula. Nah, kemudian di dalam artikel ini disajikan kerangka scaffolding berdasarkan cognitive load theory atau teori cognitive load. Nah, di sini dituliskan bahwa fungsi inti dari scaffolding adalah untuk mengatasi keterbatasan memori kerja pemula sebagaimana dijelaskan
dari cognitive memory models. Nah, di sini disajikan pada gambar itu adalah model working memory model, di mana pada gambar itu eh, dimulai dari input sensorik melalui perilaku verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh ahli, seperti menunjuk atau mengajukan pertanyaan. Nah, informasi ini masuk ke memori sensorik pemula melalui mata dan telinga, tapi akan segera hilang jika tidak diberi perhatian. Kemudian jika diarahkan perhatian, dengan mengarahkan perhatian pada input sensori ini, kata-kata dan gambar dipilih untuk dimasukkan ke memori kerja atau working memory. Nah, di sini suara dan gambar itu diorganisasi menjadi verbal dan eh, model verbal dan visual atau pictorial model, dengan membangun hubungan antara elemen-elemen tersebut yang didasarkan pada loop fonologis dan sketsa spasial visual dalam model Baddeley dan Hitch. Kemudian informasi visual dan auditorial ini diproses secara terpisah dan dikenal sebagai dual channel principle. Kemudian dijelaskan juga dalam artikel bahwa memori kerja itu memiliki kapasitas yang terbatas. Dari working memory, meskipun memori sensori memory dan long term memory itu secara teoritis memiliki kapasitas yang tak terbatas, tapi memori kerja atau working memory itu hanya dapat menampung informasi dalam jumlah terbatas untuk waktu yang terbatas. Ketika terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam memori kerja, ini menyebabkan kelebihan kognitif atau cognitive load yang mengakibatkan hilangnya informasi. Nah, sehingga scaffolding ini dapat digunakan untuk membantu mengatasi keterbatasan memori kerja ini, karena scaffolding ini dapat membantu pemula untuk memanfaatkan kapasitas terbatas yang tersedia secara optimal. Oh ya, sebelumnya tadi ini ketinggalan. Jadi, di artikel ini disampaikan bahwa dari memori kerja itu, informasi dapat dienkode ke dalam memori jangka panjang atau long term memory, di mana pengetahuan itu disimpan. Nah, pengetahuan yang disimpan dalam memori kerja dapat dibagi menjadi pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge. Nah, pengetahuan prosedural ini atau mengetahui bagaimana itu mencakup pengetahuan tentang bagaimana melakukan tugas atau tindakan, seperti mengetahui langkah-langkah mencuci pakaian dan bermain tenis. Ditulisnya di sini seperti itu. Kemudian untuk declarative knowledge itu mencakup pengetahuan semantik yang merupakan informasi faktual seperti mengetahui nama seseorang atau tanggal lahirnya, dan pengetahuan episodik yang merupakan pengetahuan tentang peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu titik waktu di masa lalu. Nah, kemudian saya ulangi lagi aja ya. Meskipun sensori memori dan long term memory itu dalam teorinya itu tidak terbatas, tetapi untuk memori kerja itu hanya dapat menampung informasi dalam jumlah yang terbatas untuk waktu yang terbatas pula.
Sehingga scaffolding di sini harapannya digunakan untuk membantu mengatasi keterbatasan dari memori kerja ini. Sehingga membantu pemula untuk memanfaatkan kapasitas yang terbatas yang tersedia secara optimal. Nah, kemudian penulis ini mengkategorikan scaffolding itu menjadi dua kelompok konseptual berdasarkan fungsinya terhadap beban kognitif, yaitu yang pertama adalah cueing dan yang kedua adalah chunking. Nah, cueing di sini itu atau pemberian isyarat adalah metode yang digunakan untuk mengarahkan perhatian selama proses pembelajaran dengan memanfaatkan materi pembelajaran tertentu. Agar informasi dapat diakses secara sadar dalam memori kerja, informasi tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu. Perilaku pemberian isyarat ini adalah perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh para ahli dengan tujuan untuk mengarahkan perhatian seperti menunjuk ke bagian tertentu dalam diagram. Kemudian dapat disimpulkan bahwa cueing ini adalah perilaku yang dilakukan oleh para ahli untuk mengarahkan perhatian pemula pada elemen-elemen yang penting dalam tugas yang diberikan. Dengan mengurangi jumlah informasi yang perlu diperhatikan oleh pemula, para ahli dapat membantu mengurangi beban kognitif yang dirasakan oleh pemula. Misalkan, ahli ini bisa menunjuk pada bagian tertentu dari diagram atau memberikan instruksi verbal seperti misalkan memberikan instruksinya itu perhatikan bagian ini seperti itu, sembari memberikan isyarat. Kemudian untuk itu verbal yang dilakukan oleh para ahli, para pemula untuk membangun, kemudian memperkaya dan dari kognitif mengelompokkan. Nah, setelah dibangun, skema ini diperkuat setiap kali diambil, yaitu pada saat dipraktikkan dan dapat diperbarui atau diperkaya jika informasi tambahan ditambah. Oke, lanjut. Ibu, ya Bu. Nah, selanjutnya hal ini selanjutnya mengurangi beban kognitif dalam memori kerja ketika skema khususnya scaffolding itu menjadi otomatis sehingga mereka itu atau pembelajar itu tidak perlu lagi melewati atau dalam proses di working memory. Selain ada tadi dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan fungsinya, itu ada juga dikelompokkan berdasarkan metode penyampaiannya, yaitu scaffolding secara verbal dan nonverbal. Di artikel ini dituliskan bahwa scaffolding ini bervariasi tidak hanya dalam efeknya pada pemrosesan memori kerja, tetapi juga dalam cara mereka diekspresikan atau disampaikan. Verbal atau nonverbal scaffolding ini mempengaruhi bagaimana pemula atau novice ini dalam menghadapi tugas. Seperti itu. Dapat disimpulkan juga bahwa verbal dan nonverbal itu verbal melibatkan instruksi secara lisan dari ahli seperti memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Sedangkan nonverbal itu melibatkan perilaku fisik atau isyarat visual seperti menunjuk pada objek atau melakukan demonstrasi langsung. Jadi verbal itu instruksi lisan dari ahli dengan memberikan petunjuk secara lisan. Sedangkan nonverbal itu melibatkan perilaku fisik atau isyarat visual. Kemudian untuk tujuan dan pertanyaan penelitian, dalam tinjauan pustaka ini tujuan utamanya adalah untuk
mengklarifikasi dan mengkategorikan scaffolding yang bersifat verbal maupun nonverbal, kemudian khususnya dalam konteks keahlian dalam pemecahan masalah secara visual di berbagai bidang visual. Diharapkan dapat memberikan informasi dan arahan bagi penelitian yang akan datang mengenai scaffolding yang umum terjadi pada interaksi antara expert dan novice atau ahli dan pemula. Untuk pertanyaan penelitian yang pertama adalah perilaku scaffolding apa saja yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini dan pemula dalam konteks pengembangan keahlian visual, di mana pertanyaan ini sebenarnya bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis scaffolding yang digunakan oleh ahli saat membimbing pemula dalam mengembangkan keahlian visual atau pemecahan masalah secara visual. Kemudian yang kedua adalah seberapa sering cueing atau pemberian isyarat dan chunking atau pengelompokan terwujud melalui cara verbal dan nonverbal dalam perilaku scaffolding seperti yang dianalisis dalam artikel ini. Kemudian yang ketiga adalah apakah ada kategori tambahan yang dapat didefinisikan dalam framework yang ditetapkan oleh penulis di sini. Untuk materials dan metodenya, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Indah ya. Jadi di sini itu menggunakan diagram alir prisma untuk melaporkan hasil pencariannya, di mana pencarian awalnya itu terhadap 200 makalah dilakukan untuk mengumpulkan domain yang berkaitan dengan tugas fisiospasial dengan menggunakan kata-kata kunci yang relevan berdasarkan domainnya. Kemudian ada di sini itu disebutkan bahwa pencarian itu terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama itu mencari istilah thesaurus dan istilah di judul atau abstrak yang berkaitan dengan, di sini dituliskan berkaitan dengan ini apprenticeship or mentor. Kemudian serta informasi visual atau pemecahan masalah visual yang dikombinasikan dengan istilah untuk domain informasi visual yang telah dikumpulkan. Kemudian untuk komponen kedua, istilah thesaurus utama atau kata-kata dalam judul yang menggabungkan antara itu tadi apprenticeship dan or mentorship dengan spesifik domain. Pencarian ini atau proses pencarian artikel ini diselesaikan pada tahun 2022. Dituliskan dalam artikel, tapi di sini tidak saya cantumkan itu bahwa untuk seleksi dari sumbernya itu dibantu menggunakan software Ryan untuk menyelesaikan penyaringan literatur ini. Kemudian untuk hasilnya, nah seperti yang tadi sudah ada pada abstrak tadi ya, disampaikan bahwa di proses ini dimulai dari penyaringan hasil dari 6.533 publikasi atau artikel menjadi 164 kutipan dari 18 artikel yang diidentifikasi yang bisa dilihat di tabel 2 untuk artikel-artikelnya itu. Kemudian ini untuk hasilnya.
Yang pertama adalah mengenai kategori pasif atau aktif. Kategori induktif tambahan ditambahkan ke kategori deduktif yang sudah ada. Scaffolding atau scaffolding dengan kategori aktif atau pasif scaffolding. Kemudian untuk ekstraksi dan pengodian secara total ada 212 kutipan yang diperiksa. Nah, dari 212 kutipan tersebut, 164 kutipan itu dikategorikan yang layak untuk dimasukkan dalam analisis akhir menggunakan skema pengkodean yang ada pada lampiran 3. Kemudian untuk iterator reliability-nya, untuk menguji kejelasan dan penerapan tema, sampel 20% dari 212 kutipan asli ini dipilih melalui pengambilan sampel secara acak. Jadi metode ini memastikan jumlah kutipan yang dipilih dari setiap artikel tetap proporsional. Seperti itu. Kemudian ada hasilnya itu terdapat 12 temuan dari kajian literatur itu, di mana ini dikelompokkan. Yang pertama itu active verbal cueing, di mana dalam active verbal cueing ini atau isyarat pemberian isyarat secara verbal aktif ini ditemukan ada 4 temuan. Yang pertama adalah ahli itu memberikan informasi konkret untuk mengurangi ketidakpastian pada pemula. Nah, maksudnya apa? Scaffolding dalam bentuk isyarat verbal aktif seringkali terwujud dari ahli yang memberikan informasi untuk memungkinkan pemula menyelesaikan pikiran atau tindakan sendiri. Jadi ahli itu sering memberikan informasi konkret untuk pemula untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan-raguan yang mereka hadapi. Nah, ini dilakukan dengan memberikan petunjuk langsung yang mengurangi jumlah pilihan atau informasi yang harus dipertimbangkan oleh pemula itu. Nah, contohnya, ahli dapat memberikan pertanyaan tertutup seperti apakah ada perubahan warna di sini? Apakah ada perubahan warna hijau berubah atau tidak? Jadi hanya ada pemula itu hanya diberikan pertanyaan tertutup. Jadi hanya ada kemungkinan jawaban itu hanya ya atau tidak. Jadi ini dapat mengurangi beban yang diterima oleh pemula itu. Sehingga pemula itu hanya memiliki 2 pilihan jawaban saja, tidak jawaban yang lebih luas seperti itu. Teknik ini dapat membantu pemula fokus pada beberapa aspek penting tanpa merasa kewalahan atau kesulitan oleh terlalu banyak informasi yang diberikan. Penemuan yang kedua adalah petunjuk verbal aktif dari ahli mendorong tindakan nonverbal dari pemula. Nah, ini terjadi ketika isyarat verbal aktif itu diberikan oleh expert. Isyarat tersebut berfungsi untuk mendorong tindakan nonverbal dari pemula. Nah, petunjuk verbal dari ahli ini seringkali digunakan untuk mendorong pemula melakukan tindakan nonverbal tertentu. Misalkan, dalam konteks kalau di sini memang kebanyakan itu artikel yang disampaikan atau kutipannya itu di bidang medis gitu ya. Jadi banyak contoh yang memang itu di dunia medis seperti itu. Nah, misalkan dalam konteks perhatian medis, seorang ahli bedah itu dapat memberikan instruksi verbal seperti tarik mundur yang kemudian diikuti oleh tindakan fisik dari si pemula ini. Jadi, si ahli itu memberikan petunjuk secara verbal aktif, kemudian ada respon yaitu tindakan nonverbal dari pemula. Untuk penemuan yang ketiga adalah ahli memberikan jaminan dengan mendorong pemula untuk melanjutkan. Nah, di sini itu
Yang dimaksudkan adalah ahli itu memberikan jaminan atau dorongan kepada pemula untuk melanjutkan tugas mereka. Nah, hal ini penting karena pemula seringkali itu ragu apakah mereka berada di jalur yang benar dengan memberikan apakah mereka itu sudah di jalan yang benar dalam menyelesaikan tugas itu. Jadi, pemberian scaffolding oleh pemula ini untuk memberikan dorongan kepada pemula untuk melanjutkan si pemula ini untuk melanjutkan tugasnya. Nah, dengan memberikan konfirmasi positif seperti ya Anda berada pada jalur yang benar seperti itu atau dengan mengajukan pertanyaan dorongan seperti apalagi yang bisa dikerjakan seperti itu, ahli membantu pemula untuk tetap fokus pada langkah-langkah yang relevan tanpa terlalu khawatir dengan kesalahan yang mereka hadapi. Jadi di sini ahli itu memberikan dorongan kepada pemula untuk tetap melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat, active verbal cueing sebagai suatu fenomena satu arah, adalah fenomena satu arah. Di sini yang dimaksudkan adalah pemantauan verbal aktif adalah fenomena satu arah dari ahli ke pemula atau dari expert ke pemula, di mana ahli itu memberikan instruksi atau panduan secara langsung dan pemula itu umumnya tidak memberikan banyak tanggapan yang signifikan. Nah, di sini dimungkinkan kenapa tidak memberikan tanggapan secara tidak di tidak memberikan tanggapan secara langsung ini dimungkinkan karena pemula itu belum memiliki pengetahuan awal yang cukup untuk memberikan respon kepada ahli atau expertnya itu. Di beberapa studi, pemula mengajukan pertanyaan, tetapi ini jarang terjadi dibandingkan instruksi yang langsung dari ahli. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interaksi antara expert dan novice itu, komunikasi verbal lebih banyak diarahkan oleh ahli. Jadi lebih banyak ahli yang memberikan petunjuk dibandingkan pemula itu. Kemudian berdasarkan temuan berdasarkan aktif nonverbal cueing, yang tadi aktif verbal, yang ini nonverbal cueing. Itu ada penemuan yang kelima. Nah, di sini dari 164 kutipan ada 20 yang dikategorikan sebagai aktif nonverbal cueing atau isyarat nonverbal aktif. Nah, untuk penemuan yang kelima, yaitu penggunaan isyarat nonverbal terisolasi memerlukan beberapa keterampilan pemula. Jadi, ketika petunjuk nonverbal itu digunakan secara terpisah, misalnya isyarat tangan atau gerakan tubuh tanpa disertai penjelasan verbal, ini membutuhkan pemula memiliki tingkat keahlian awal atau pengetahuan awal tertentu itu untuk memahami sinyal tersebut. Petunjuk nonverbal yang digunakan secara mandiri dapat efektif, tetapi hanya jika pemula sudah memiliki beberapa dasar pengetahuan untuk menginterpretasikan isyarat tersebut dengan benar. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemberian isyarat yang nonverbal saja tanpa adanya isyarat verbal. Yang itu harus di mana si pemula ini harus memiliki pengetahuan awal terlebih dahulu untuk dapat merepresentasikan isyarat yang diberikan oleh ahli. Kemudian, berdasarkan active combined verbal non-verbal cueing, itu terdapat dari 160 kutipan, terdapat 28, ditemukan mengandung kombinasi isyarat verbal dan non-verbal. Yaitu temuan ke-6, gabungan isyarat verbal dan non-verbal membantu menarik perhatian draw attention to landmark.
Nah, di sini dijelaskan bahwa temuan 6 ini, kombinasi antara petunjuk verbal dan nonverbal ini dapat sangat efektif dalam menarik perhatian pemula ke elemen-elemen penting yang mereka hadapi dalam tugas. Nah, misalnya seorang ahli bedah dapat menggunakan kombinasi antara kata-kata lihat di sini dan gerakan menunjuk untuk mengarahkan perhatian pemula ke bagian tertentu tubuh pasien. Jadi di sini kalau yang tadi hanya nonverbal saja, sebelumnya ada verbal saja, di sini kombinasi antara verbal dan nonverbal. Jadi sembari ahli itu memberikan isyarat, juga ahli itu memberikan penjelasan secara verbal atau petunjuk secara verbal. Untuk penemuan yang ketujuh adalah kombinasi verbal dan nonverbal memperjelas penggunaan alat. Kalau yang tadi itu adalah kombinasi verbal dan nonverbal membantu menarik perhatian dalam suatu hal yang penting. Kalau yang ini adalah dalam memperjelas penggunaan alat, di mana dalam banyak domain visual seperti medis atau desain yang dituliskan dalam artikel ini, penggunaan kombinasi petunjuk verbal dan nonverbal dapat membantu pemula memahami cara menggunakan alat atau teknik yang benar. Contoh konkretnya adalah seorang ahli bedah, ini di bidang medis lagi, itu tidak hanya memberikan instruksi verbal tentang cara menggunakan instrumen atau alat-alat dalam dunia medis atau dalam ilmu bedah itu, tetapi juga menunjukkan cara yang benar bagaimana menggunakan tangannya secara verbal. Seperti itu. Instruksi verbal, mohon maaf, instruksi verbal cara memegang instrumen atau alat itu, tapi juga langsung dipraktekkan dengan gerakan atau secara nonverbal itu. Kemudian untuk temuan yang kedelapan adalah ahli memperkenalkan prosedur dan perencanaan secara bertahap. Nah, ahli ini sering menggunakan teknik chunking atau pengelompokan di sini secara verbal untuk memperkenalkan prosedur atau langkah-langkah tugas secara bertahap. Nah, dengan cara ini, pemula itu dapat mempelajari langkah-langkah kecil terlebih dahulu sebelum mereka mengintegrasikannya menjadi prosedur yang lebih besar. Teknik ini dapat membantu pemula untuk menguasai setiap bagian dari prosedur sebelum mereka mencoba untuk menggabungkan semuanya. Nah, di sini dituliskan bahwa proses dan penjelasan itu dapat yang dimaksudkan di sini adalah ahli itu memperkenalkan prosedur atau perencanaan itu nanti secara bertahap kepada pemula. Jadi pemula itu dapat memulai dari langkah-langkah yang kecil. Kemudian untuk temuan yang ke-9 adalah para ahli atau ahli ini memperkenalkan analogi untuk menghubungkan informasi baru dengan informasi lama. Nah, di sini adalah penggunaan analogi oleh ahli. Analogi sering diperkenalkan dengan metafora atau perumpamaan yang berfungsi untuk menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada. Nah, seringkali informasi ini yang diperkenalkan itu yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang dapat mudah dikenali atau diakses oleh pemula ini. Nah, ahli ini sering menggunakan analogi untuk membantu pemula menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Misalkan dalam ranah fisika yang ditampilkan atau disampaikan di artikel ini, bahwa dalam mengajarkan konsep fisika yang kompleks, ahli mungkin menggunakan analogi yang akrab bagi pemula, sehingga mereka atau pemula ini dapat memahami konsep baru dengan lebih mudah.
Kemudian untuk penemuan yang ke-10 atau temuan ke-10 yaitu ahli menggunakan kombinasi antara chunking verbal nonverbal untuk menunjukkan seluruh prosedur yang menjadi tanggung jawab pemula seiring waktu. Maksudnya di sini adalah apa? Bahwa di sini dalam kutipan dua artikel menggambarkan pemindahan dari ahli ke pemula seiring waktu, dengan kata lain di situ dituliskan fading. Nah, di sini pada awalnya mereka atau para siswa itu hanya mengamati saja di sini, mengamati bagaimana ahli itu melakukan kerjanya itu, atau di sini itu dia perawatan kebersihan. Nah, setelah 3 atau 4 hari pertama itu mereka melakukannya secara bersama-sama. Tetapi secara bertahap mereka atau pemula itu akan melakukannya secara mandiri. Begitu. Jadi dimulai dari mereka mengobservasi atau melihat, pemula itu melihat ahli. Ya, terima kasih Bu Indah tadi untuk apprenticeship itu magang. Karena tadi kebanyakan artikelnya itu di dunia medis atau di dunia kedokteran seperti itu ya. Nah, jadi student itu atau pembelajar atau siswa itu mengamati ahli terlebih dahulu, atau mungkin di sini adalah pendidiknya seperti itu. Kemudian secara bersama mereka melakukannya secara bersama-sama. Kemudian lambat laun mereka melakukan eh, menyelesaikan tugas itu secara mandiri. Jadi ahli itu menggunakan kombinasi chunking verbal dan nonverbal untuk mengajarkan seluruh prosedur. Pada awalnya ahli ini menunjukkan setiap langkah secara rinci dengan secara verbal dan nonverbal. Tetapi seiring waktu tanggung jawab untuk melakukan prosedur ini sepenuhnya dialihkan kepada pemula atau novice. Hal ini memungkinkan pemula untuk mengambil alih proses secara bertahap sambil tetap menerima dukungan yang diperlukan dari ahli itu. Kemudian, sebelum ke temuan yang ke-10, ke-11 dan 12, jadi di sini ada perilaku pasif atau memilih untuk tidak melakukan atau tidak bertindak. Yang dimaksud di sini adalah pilihan para ahli atau expert itu untuk tidak memberikan instruksi dalam situasi di mana instruksi mungkin diharapkan atau diminta oleh pemula. Jadi si expert ini tidak memberikan instruksi kepada pemula. Nah, bentuk scaffolding ini didefinisikan sebagai scaffolding secara tidak langsung. Hal ini terkait dengan memudahnya atau mengurangi dukungan dari waktu ke waktu dan terhubung dengan hambatan memori kerja. Ahli ini dapat meningkatkan beban relevan, para ahli dapat meningkatkan beban relevan bagi pemula dengan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan informasi baru dengan skema yang ada. Nah, ini terdapat pada temuan yang ke-11 dan 12. Temuan yang ke-11 itu adalah ahli memilih untuk tidak memberikan petunjuk atau chunking untuk membiarkan pemula mengambil tanggung jawabnya untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas itu. Di sini perilaku scaffolding pasif itu adalah contoh ahli yang mengambil langkah mundur. Di sini tuliskan step back and providing space to novice to take on responsibility. Jadi memberi ruang bagi pemula untuk mengambil tanggung jawab mereka sendiri. Nah, meskipun begitu, di sini disampaikan bahwa pendekatan pasif terhadap scaffolding ini dapat membantu mengetahui kapan harus mundur. Jadi ahli itu harus tahu kapan dia itu menggunakan scaffolding ini, karena harus pada waktu yang tepat untuk menggunakan scaffolding ini.
Kemudian Tambaung dan Normak 2018 itu menemukan bahwa eh, scaffolding pasif ini sering digunakan di bagian kedua suatu gelaran. Jadi dia itu sedangkan scaffolding langsung jauh lebih umum di bagian pertama. Jadi ini sudah di scaffolding yang tahap kedua seperti itu. Jadi di sebelumnya itu tetap diberikan scaffolding secara langsung dan di sini Pak ahli itu mencoba untuk eh, mencoba untuk mau melihat bagaimana pemula itu atau novice itu bekerja atau melaksanakan tugas tanpa diberikan eh, scaffolding oleh atau diberikan petunjuk terlebih dahulu oleh ahli. Nah, ada kalanya ahli itu, kenapa hal ini terjadi? Ini ahli itu secara sengaja memilih untuk tidak memberikan petunjuk atau bantuan lebih lanjut, itu untuk membiarkan pemula itu mengambil tanggung jawab lebih besar atas pembelajaran mereka sendiri. Ini bisa terjadi dalam situasi di mana ahli itu merasa pemula itu perlu belajar melalui percobaan atau kesalahan yang benar-benar memahami konsep atau keterampilan. Jadi ahli itu ingin mengecek bagaimana pemula itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Tapi ini juga harus dalam waktu yang tepat dan harus dipertimbangkan oleh ahli kapan saatnya dia itu akan menggunakan scaffolding ini. Kemudian temuan yang ke-12 yaitu ketika ahli terlalu pasif, pemula mungkin akan merasa kehilangan. Nah, ini maksudnya adalah memang benar bahwa ada manfaat untuk memilih mengambil langkah mundur yang seperti di temuan 11 tadi, namun beberapa kutipan menunjukkan bagaimana kurangnya scaffolding dapat menyebabkan hasil yang buruk kepada siswa itu sendiri. Nah, kemudian jika ahli terlalu pasif atau tidak memberikan cukup arahan dan dukungan, pemula itu mungkin merasa bingung atau kehilangan arah dalam menyelesaikan tugas. Ini sisi negatif dari yang 11 tadi. Ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan yang perlu dijaga antara memberikan terlalu banyak arahan atau memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemula. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, kurangnya dukungan dapat menyebabkan pemula merasa frustasi atau gagal memahami tugas yang mereka dapatkan. Itu untuk 12 temuan yang ada dalam artikel ini. Kemudian dalam artikel ini juga disampaikan tentang bagaimana menemukan keseimbangan antara isyarat dan pengelompokan. Nah, meskipun perilaku atau pemberian isyarat dan pengelompokan ini dapat sangat efektif secara terpisah, yang tadi sudah ada temuan-temuannya tadi, keduanya ini umumnya digunakan secara bersama-sama oleh para ahli yang sejalan dengan deskripsi sebelumnya tadi. Nah, hampir semua artikel yang disertakan dalam artikel kajian literatur ini berisi kutipan yang menunjukkan tindakan pemberian isyarat dan pengelompokan dengan modalitas verbal dan nonverbal. Penting untuk menemukan keseimbangan antara perilaku ini karena dalam beberapa kasus perilaku ini hanya akan efektif jika digabungkan. Misalkan, agar isyarat verbal aktif menjadi efektif, isyarat tersebut harus spesifik dan disertai dengan penjelasan. Nah, di sini dituliskan bahwa pemula ini sering membutuhkan isyarat langsung dan spesifik karena mereka tidak tahu apa yang mereka tidak ketahui. Jadi pemula itu harus benar-benar mendapatkan isyarat langsung dan yang spesifik. Terutama pada fase awal pembelajaran, isyarat verbal langsung untuk mendorong perilaku pemula diperlukan karena pemula ini belum memiliki cukup pengetahuan untuk mengetahui apa yang harus ditanyakan atau di mana mereka dapat mengambil inisiatif. Karena dituliskan di sebelumnya ini bahwa diharapkan di sini kan
diharapkan siswa itu sudah memiliki atau menunjukkan inisiatif atau bertanya, kemudian dengan sedikit petunjuk. Tetapi ternyata pemula itu membutuhkan petunjuk dan petunjuk isyarat-isyarat itu yang lebih yang langsung dan spesifik karena ternyata mereka itu tidak mengetahui, bahkan mereka tidak tahu apa yang tidak mereka ketahui. Nah, di bagian diskusi artikel ini dijelaskan bahwa ketika memori kerja itu kelebihan beban oleh informasi, yaitu beban kognitif yang terlalu tinggi, informasi itu akan hilang dari memori kerja. Sehingga penulis artikel ini mengidentifikasi ada dua kategori perilaku scaffolding yang dapat digunakan untuk mengurangi beban kognitif, yaitu yang tadi pertama adalah cueing atau pemberian isyarat, dan yang kedua adalah chunking atau pengelompokan yang menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang ada sehingga mengurangi ruang yang diperlukan dalam memori kerja. Nah, dalam artikel ini menjawab pertanyaan penelitian pertanyaan penelitian yang pertama itu dijawab perilaku ya. Nah, untuk pertanyaan penelitian yang pertama, analisis menggunakan framework mengungkapkan bahwa perilaku scaffolding dapat diidentifikasi dengan hampir semua kategori dalam analisis ini. Untuk research question yang ketiga, ada kategori tambahan scaffolding yaitu pasif dan aktif dalam kategori cueing verbal aktif sebanyak aktif yang diidentifikasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, itu ada perilaku yang diidentifikasi sebagian besar termasuk dalam kategori cueing verbal aktif yaitu 30,49% dan chunking verbal aktif itu sebanyak 24,39%. Kemudian nah, perlu dicatat bahwa untuk kategori cueing dan chunking, sebagian besar kutipan bersifat verbal atau kombinasi verbal dan atau nonverbal. Dan sedikit atau tidak ada kutipan yang hanya bersifat nonverbal. Nah, mungkin hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bahasa verbal itu lebih umum digunakan dalam interaksi antara ahli dan pemula karena verbal itu dapat komunikatif seperti itu. Selain itu, ahli mungkin lebih nyaman menggambarkan apa yang mereka lihat secara verbal dibandingkan dengan mencari tahu isyarat nonverbal mana yang bisa mendukung untuk dapat memberitahu atau dapat mengarahkan pemula ini untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk keterbatasan pada artikel ini, karena sampel yang digunakan itu dari 18 artikel, itu sehingga tidak dapat merepresentasikan ke banyak domain. Dan di sini ditunjukkan bahwa metode scaffolding yang digunakan ini secara khusus mungkin juga tidak bisa diaplikasikan atau tidak umum digunakan dalam domain visual lainnya. Nah, banyak juga dari artikel ini yang kecenderungannya itu ke arah domain medis, meskipun tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum di seluruh domain. Tetapi kebanyakan artikel yang diambil di sini memang dalam konteks medis dan bukan di area visual lainnya. Tetapi dengan asumsi bahwa arsitektur kognitif memori dan pengembangan keahlian adalah sama pada ahli dan pemula dalam berbagai domain visual,
temuan temuan dalam artikel ini seharusnya tetap berlaku untuk domain visual lainnya, meskipun kecenderungan ini ke arah dunia medis atau kedokteran. Dituliskan bahwa di sini bahwa scaffolding ini melalui isyarat membutuhkan waktu lebih sedikit untuk diterapkan kepada chunking. Jadi scaffolding melalui isyarat atau cueing itu lebih membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk diterapkan daripada menggunakan scaffolding chunking yang seringkali karena chunking ini memerlukan integrasi dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang dituliskan di sini kebanyakan yang disampaikan adalah artikel terbatas dalam domain kedokteran. Kemudian penulis artikel ini mengharapkan bahwa di masa mendatang atau di penelitian selanjutnya itu lebih banyak penelitian di domain lain sehingga keterbatasan ini dapat diatasi. Kemudian terakhir, tinjauan dari review ini tidak dapat memberikan wawasan eksplisit tentang manfaat perilaku scaffolding pada kinerja tugas dan apakah atau bagaimana proses perhatian dan kognitif pemula secara langsung dipengaruhi oleh perilaku scaffolding para ahli. Sehingga penulis di artikel ini itu mendorong penelitian yang akan datang untuk mengeksplorasi hubungan ini dengan desain penelitian kasual. Untuk kesimpulan dari artikel ini adalah karena sampel kecil yaitu dari 18 makalah mungkin akan lebih banyak pola yang dapat dianalisis atau dapat diidentifikasi dalam isyarat atau cueing dan chunking tadi jika lebih banyak lagi referensi atau artikel yang digunakan untuk yang dikaji. Kemudian dituliskan bahwa mengingat sebagian besar materi yang ditinjau bersifat observasional, jadi penulis itu hanya dapat menarik kesimpulan tentang perilaku scaffolding mana yang umum digunakan. Tetapi penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk menarik kesimpulan yang tepat tentang perilaku mana yang paling efektif untuk mengkomunikasikan keahlian visual. Dan penulis juga merekomendasikan agar penelitian empiris di masa mendatang atau penelitian selanjutnya menggunakan framework yang mereka tulis ini sebagai dasar untuk penelitian observasional lebih lanjut tentang interaksi antara expert dan novice. Untuk di mana penelitian itu untuk menyelidiki scaffolding mana yang paling efektif dalam proses penyampaian keahlian selama pemecahan masalah, terutama pemecahan masalah secara visual. Bahwa dituliskan juga penting bahwa tinjauan saat ini hanya menyertakan interaksi tatap muka antara ahli dan pemula. Nah, apakah temuan ini bisa berlaku untuk yang tidak bersifat tatap muka atau di sini dituliskan yang hibrid atau daring seperti itu masih belum bisa dipastikan sehingga penulis artikel ini juga mendorong agar lebih banyak penelitian tentang scaffolding yang diberikan oleh ahli kepada pemula itu atau dalam domain visual atau lainnya untuk melakukan penelitian sehingga dapat memberikan bukti mengenai keefektifannya jika dilakukan atau dilaksanakan tidak secara tatap muka. Ya, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak yang masih belum saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Endah mungkin dan teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risma atas pemaparannya dari artikel yang cukup banyak, yakni 40-an halaman. Dan yang menarik dari sini itu adalah dari 6.000 sekian artikel dari tahun 1970-an sampai 2023 diambil-ambil, difilter, hanya mendapatkan 18 artikel ya teman-teman. Berarti kita perlu, artinya penelitian terkait dengan ini yang lebih spesifik itu masih terbuka lebar karena baru terdapat 18 artikel yang seperti ini. Terus dari kesimpulannya tadi atau dari temuannya tadi, itu kalau saya meringkas sedikit teman-teman, itu ada sekitar 7 temuan yang secara general, di mana diantaranya mayoritas sudah pernah kita lakukan di dalam dunia cognitive load di Indonesia, yakni terkait dengan penggunaan work example, baik itu yang secara general maupun secara proses, seperti yang WE general itu seperti yang membutuhkan prosedur dan planning, itu temuan di nomor 8. Terus WE proses itu temuan nomor 1, informasi perlu yang lebih spesifik, ya kan? Terus ada combine verbal dan non-verbal, itu penggunaan kita sudah di multimedia. Cuman yang belum terlalu ada ini di penelitian kita, yang di lingkungan kita ini, adalah tentang yang active verbal chewing and chunking. Multimedianya belum terlalu ada interaksi. Eh, Pak Yanuar sudah mengembangkan itu ya Pak ya, kalau nggak salah, yang ada interaksinya nih Pak. Nah, suaranya masih belum masuk Pak. Terus ada juga lagi tadi tentang ketidakhadiran expert, yakni kalau di tempat kita itu sudah ada faded example ataupun completion effect. Jadi hampir semua dari scaffolding yang diringkaskan di sini, hampir scaffolding yang sudah dijelaskan di sini, yang dimaksud di sini itu sudah pernah kita lakukan, cuman tinggal beberapa saja dan masih perlu penelitian lebih lanjut lagi. Iya Pak Yanuar, suaranya tidak masuk Pak Yanuar. Atau hanya saya saja? Kayaknya semuanya nggih. Suaranya Pak Yanuar tidak terdengar nggih. Nggih. Suaranya Pak Yanuar mohon maaf tidak terdengar, mungkin bisa dilihat lewat chat gitu. Oke. Cukup menarik temuannya ini. Menarik banget dan membuka peluang lebih lanjut lagi untuk penelitian berikutnya. Ya, mari saatnya sekarang adalah waktu untuk diskusi, tanya jawab, ataupun menambahkan, ataupun ya diskusi-diskusi kita ini forum-forum formal yang tidak formal. Jadi santai aja, nggak usah tegang teman-teman. Yuk silahkan angkat tangan atau langsung open, apa namanya? Open audio, open mikrofonnya. Oke, monggo Ibu Enda, silahkan Ibu Enda. Terima kasih. Saya mau mencoba pakai bahasa yang lebih sederhana. Barangkali teman-teman yang baru membaca satu kali artikel ini mungkin agak apa ya, out of the space gitu ya. Ini tuh tentang apa gitu. Gampangannya itu kan tadi gini, ada experts, ada novices, kan? Oke, sebentar Pak Yanuar ini mau nulis green sudah disajikan yang multimedia. Oke, ya nanti apa Pak Yanuar nanti kalau udah punya data presentasi untuk kita. Experts itu more knowledgeable, orang yang sudah mempunyai pengetahuan yang terstruktur dengan baik. Makanya experts itu bisa chunk of information. Jadi chunk itu kayak menggumpal gitu ya, gelondongan. Jadi mereka itu kalau mendengar sebuah istilah, misalkan saya mendengar sebuah istilah cognitive load theory, itu sudah langsung seperti satu kesatuan informasi saja. Cognitive load theory yaitu, jadi satu sebagai satu istilah, meskipun sebetulnya di dalamnya itu ada banyak sekali komponen, working memory, long term memory, sensory memory, nggak hanya itu, tapi tentang jenis-jenis pengetahuan, tentang proses kognitif, tentang proses metakognitif, yang kalau dijabarkan tuh ada banyak sekali. Jadi kalau seorang yang sudah expert, dia memandang sebuah
materi yang kompleks sebagai satu kesatuan. Itu karena bisa melakukan chunk of information. Jadi pengetahuannya itu sudah gumpalan-gumpalan yang mana isinya ada banyak sekali komponen. Tapi kalau novices, mereka pengetahuannya tentang materi yang sama itu belum terbangun. Sehingga masih sporadis, masih sepotong-sepotong, belum tergabung satu dengan yang lain. Oke, itu bedanya experts dan novices. Experts banyak yang sudah mempelajari bagaimana cara berpikirnya. Kok bisa jadi experts dan bagaimana seorang expert memecahkan masalah atau melakukan problem solving. Dalam artikel ini yang diceritakan adalah bagaimana seorang experts ngajari novices. Bagaimana seorang experts memberi scaffolding novices. Atau kalau kita pakai konteks pembelajaran di kelas, guru itu bisa dianggap sebagai experts matematika. Siswa dianggap sebagai novices. Dan guru kan sudah lancar problem solving, guru sudah paham. Pengetahuan tentang matematikanya sudah lebih terstruktur daripada siswa kan. Bagaimana seorang guru memberikan scaffolding kepada siswa yang pemahamannya belum ada sama sekali atau malah baru sepotong Sepertinya Ibu terpental. Kita tunggu dulu, teman-teman. ini scaffolding pada siswa. Ternyata saya tadi sampai mana terpental? Sampai apa namanya? Expert sebagai guru, Expert Bu. sebagai guru, Ibu. Ketika guru itu seorang expert. Oke, ketika guru seorang expert, guru memiliki pengetahuan yang terstruktur. Dalam pembelajaran, guru memberikan scaffolding kepada siswa. Siswa masih sebagai novices karena pemahamannya masih sepotong-sepotong. Pemahamannya belum terstruktur seperti halnya seorang guru. Dari durasi 40 atau 50 tahun terakhir, penelitian apa saja yang sudah ada yang memberikan data-data empiris mengenai cara yang efektif seorang expert memberikan scaffolding kepada siswa. Artikel ini hanya tentang teknik didaktis apa saja yang sudah pernah diteliti, yang efektif atau kalau yang ternyata sudah dilakukan oleh expert berdasarkan data empiris itu ternyata ada berapa tadi? 12 ya? Enggak, Bu, ada 12. Ada 12 cara gitu kan. Nah, setelah ini coba kita telusuri lagi mereka menerapkan prismanya seperti apa. Saya nyatet loh, kalian nyatet nggak? Misalkan tadi dari 12 findings yang pertama, guru itu sebaiknya menyederhanakan cara penyampaian, gitu kan? Dan seterusnya, termasuk juga tadi di findings yang ketiga itu yang menarik, guru itu sebaiknya memberikan kepastian kepada siswa bahwa mereka on the track, gitu kan?
Itu juga penting. Dan tadi ada juga yang menarik bahwa jadi guru jangan terlalu pasif. Ini mengingatkan saya sebagai dosen pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi. Jangan terlalu pasif. Karena gurunya terlalu pasif, maka siswanya bisa feeling lost, bingung mau ngapain gitu ya. Nah, jadi kalau saya sebagai dosen pembimbing aktif untuk mengingatkan mahasiswa, memberi mahasiswa artikel untuk dibaca, mohon itu dipandang sebagai cara saya memberikan scaffolding ya. Secara empirik ada buktinya loh di artikel yang dibacakan Risma ini. Kemudian yang findings nomor 8, bahwa sebaiknya memberikan scaffolding itu bertahap, sedikit demi sedikit. Gitu. Ini kan dari 12 ini semuanya teknik didaktis yang sebetulnya kita itu mungkin menerapkan loh dalam pembelajaran. Cuma selama ini mungkin intuitif saja ya. Nah, karena ini kegiatan ilmiah, artikel ini referensinya ada banyak. Jadi bisa dipakai sebagai alasan kenapa sih pembelajaran itu perlu bertahap, perlu scaffolding gitu kan. Itu karena ada findings nomor 8. Nih, Sandy, kamu bisa menambahkan ini findings nomor 8 bahwa scaffolding itu experts itu lebih mudah memberikan scaffolding. Biasanya scaffolding yang mereka berikan itu secara bertahap karena mereka tahu bahwa pengetahuan mereka kan sudah terstruktur. Supaya bisa sampai terstruktur seperti itu, seorang expert atau guru kita mempelajarinya kan juga bertahap dan tahu tahapannya seperti apa. Nah, tahapan itu digunakan juga sebagai teknik untuk pembelajaran kepada siswanya. Kemudian tadi endingnya ternyata queuing itu lebih baik daripada chunking gitu ya. Jadi memberikan petunjuk sedikit secara bertahap itu atau bukan secara bertahap saja, tapi memberikan cue. Jadi scaffolding-nya berupa cue itu lebih baik daripada memberikan chunk of information secara menyeluruh sekaligus. Jadi scaffolding itu menyesuaikan dengan kemampuan awal siswa. Jadi kalau memang kita mau melakukan pembelajaran, assessment tentang pengetahuan awal siswa itu sangat penting ya. Jadi kita tahu betul kalau kita berbicara dengan orang, ini siapa ini yang kita ajak bicara gitu kan. Nah, menggali background knowledge-nya terlebih dahulu ternyata penting karena itu akan membantu kita untuk menghasilkan cue mana yang paling tepat supaya membantu yang kita ajak bicara, audiens atau siswa kita paham lebih cepat. Ya, queuing lebih baik dari chunking. Kesimpulan akhirnya seperti itu. Itu beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi artikel ini mungkin memang hanya merangkum dari bidang medicine, tetapi sebetulnya teknik didaktis yang disampaikan bisa diterapkan di bidang matematika. Cuma memang secara khusus matematika nggak ada referensinya, khususnya yang diungkapkan di dalam artikel ini, kata penulis dalam artikel ini. Risma bersedia nggak coba share screen lagi? Di landasan teorinya, di beberapa slides yang awal, di landasan teorinya, ada penjelasan tentang bagaimana pengetahuan itu terbentuk di dalam pikiran seseorang. Yang bagian awal. Slide berapa ya? Slide 3, berapa saya lupa. Oke, ya stop ini saja. Nah, oke. Kalau yang pernah ikut kuliah saya pernah melihat seperti ini mestinya, tapi tidak sedetil ini. Ini semuanya dituliskan di dalam satu model. Kalau biasanya kalau yang saya presentasikan kan hanya sensory, working memory, long term memory lebih sederhana, kemudian encoding, retrieval. Bahwa di sini membutuhkan attention untuk
memilih informasi gitu ya. Kalau di dalam perkuliahan, saya biasanya menjelaskan mengapa perhatian itu penting. Mengapa perlu strategi untuk menyimpan pengetahuan ke dalam long-term memory, encoding. Mengapa retrieval itu butuh juga strategi, karena retrieval itu tergantung encodingnya. Ini sudah sekompleks ini, model working memory-nya 3 komponen penting ini, satu sensory memory, working memory, dan long-term memory. Ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan disimpan di dalam long-term memory. Jenis-jenis pengetahuan, kalau yang kita kenal pakai dimensi pengetahuan dalam taksonomi Bloom yang direvisi, pengetahuan itu ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tapi kalau dalam referensinya Tulving, kalau pakai psikologi kognitif, jenis pengetahuan itu ada deklaratif, prosedural, ada satu lagi namanya conditional knowledge. Tapi pada dasarnya pengetahuan itu deklaratif dan prosedural. Bahwa deklaratif itu ada faktualnya, itu semantik dan episodik yang membedakan. Kemudian prosedural sama how to. Nah, conditional knowledge adalah gabungan bagaimana kita bisa memahami declarative knowledge dan procedural knowledge sekaligus. Sementara metakognitif, kalau di dalam psikologi kognitif, itu bukan jenis pengetahuan, tetapi sebuah proses untuk menghadirkan kembali pengetahuan yang telah dimiliki. Jadi kalau proses kognitif ini semuanya ini. Jadi proses kognitif itu semuanya di sini. Tapi kalau proses metakognitif itu hanya ada di sini. Oke, metakognitif. Nah, landasan teori dari penelitian di dalam artikel ini adalah bagaimana pengetahuan terbentuk. Jadi tadi ada deskripsi tentang cognitive load theory, ada deskripsi tentang bagaimana working memory dan long-term memory saling berinteraksi sehingga seseorang akhirnya bisa menyimpan pengetahuan secara terstruktur dan menjadi seorang expert. Itu landasan teorinya. Oke. Saya hapus dulu. Kemudian Risma di sebelumnya atau sesudahnya ya, saya lupa. Sebelumnya dulu coba. Slide sebelum ini yang ada transfer, yang kamu menjelaskan bahwa belajar itu pada akhirnya adalah transfer. Transfer adalah mastery. Oke, ya di sini. Function of scaffolding. Oke, pada paragraf ini landasan teorinya menjelaskan tentang scaffolding itu apa, yaitu scaffolding is an instructional method where an instructor provides support to a learner to reduce the complexity of a task, thereby enabling the learners to complete it. Jadi work example itu adalah scaffolding, contoh scaffolding. Oke, tentang work example, kalau saya langsung pakai jargon gitu ya. Berarti kan saya langsung bilang work example. Saya mengasumsikan audiens di dalam reading club ini sudah tahu work example ya. Oke. Work example adalah salah satu scaffolding dan yang mahasiswa sekarang banyak teliti adalah bagaimana kita menyajikan scaffolding yang baik, tekniknya itu gimana. Ada yang diberi self-explanations, ada yang diberi pertanyaan tambahan, ada yang diberi proses oriented. Kalau Wahyu ada diberi perintah untuk tracing, gitu Pak Yanuar gitu, scaffoldingnya ditambahi dengan self-efficacy, dan seterusnya, cueing dari warna-warna panah, dari termasuk segmenting dan seterusnya, itu semua scaffolding. Satu lagi, kalau mau memberikan perintah itu signaling. Itu juga scaffolding. Kemudian ini tadi tentang zone of proximal development, dari mana istilah tersebut muncul. Kemudian di sini ada penjelasan. 3 components of scaffolding. Ada 3 komponen scaffolding. Contingency,
fading, dan transfer. Kontingensi ini adalah respon secara instan yang diberikan kepada siswa. Istilah kontingensi itu dari behaviorism, dari teori behavioristik. Jadi stimulus akan menghasilkan respon kan. Nah, ketika kita memberikan scaffolding itu sebetulnya kita merancang stimulus-stimulus. Respon apa yang akan kita terima itu yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru ketika kita melaksanakan pembelajaran. Contingency refers to the concept that scaffolding employed by an expert must be contingent, that is dependent on and responsive to the learner's needs and responses. Jadi scaffolding, panduan, bantuan, hints, cue yang kita sajikan kepada siswa perlu sesuai dengan apa yang siswa butuhkan, karena itu sesuai dengan respon yang mereka bisa. Berarti sesuai dengan kemampuan awal yang mereka miliki. Nah, kontingensi itu kan sesuai dengan respon yang kita harapkan itu seperti apa, dan respon itu pasti munculnya sesuai dengan stimulus kan. Stimulus itu akan diproses sesuai dengan kemampuan awal siswa. Oleh karena itu, tahap pertama yang perlu diperhatikan ketika mendirikan scaffolding adalah memikirkan pengetahuan awal siswa. Apa yang mereka bisa. Kemudian faded, bertahap berkurang. Kita punya faded example kan ya. Oke, ya, Hosa masih gorok-gorok kepala. Oke, dicatat dulu, kita punya faded example. Fading refers to the gradual reduction in scaffolding techniques as the learners becomes more capable. Jadi tahapan berikutnya, jadi tahapan scaffolding yang pertama, tahapannya kan kita menyesuaikan dengan kemampuan awal siswa. Kalau siswa nggak tahu banyak, ya kita beri banyak. Siswa nggak tahu sama sekali, ya kita kasih contoh saja, work example. Kemudian bertahap ada pengurangan fading, faded example contohnya salah satunya. Jadi ini juga sebetulnya mahasiswa yang saya bimbing agak kurang perhatian dengan faded example. Kebanyakan sekarang fokusnya di work example, tekniknya seperti apa ya. Sebetulnya faded example juga bisa menjadi peluang untuk diteliti. Terakhir yang meneliti faded example itu, kalau nggak salah itu Ibrahim terakhir. Ya, setelah itu belum ada lagi sampai sekarang. Bahwa teknik scaffolding juga perlu mempertimbangkan bahwa siswa itu secara bertahap pengetahuannya menjadi lebih terstruktur. Oleh karena itu, kita suatu saat perlu melepas siswa kan. Jadi, kalau tadi dari findings yang dijelaskan oleh Risma, salah satunya, kalau nggak salah, kalau catatan saya, itu findings nomor 11. Ahli membiarkan novices untuk mencoba sendiri. Nah, pada akhirnya, guru itu membiarkan siswanya untuk mencoba sendiri. Setelah proses pemberian scaffolding itu, dari full guidance, faded guidance, sampai ke unguided. Jadi kalau guru sudah bisa melihat siswanya mencoba sendiri, memang perlu sengaja dibiarkan mencoba sendiri. Kemudian karena masih maka perlu ada bio. Mungkin ini apa namanya tambahannya bukan soal jawab. Jadi Mohon maaf, sepertinya Bu Enda terlempar dan Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Iya, gimana Mbak Nindi? Ya, Ibu masih Oke. terdengar.
Halo, halo. Saya minta maaf terpental lagi. Kalian sabar banget ya mendengarkan saya. Saya sambung ya, transfer of responsibility kan ya tadi, sedikit lagi tentang ini aja. Oke. Transfer of responsibility occurs when the learners has successfully mastered the task at hand. Kalau kita penelitian itu ada transfer test gitu ya. Tes apakah siswa sudah bisa menggunakan kembali pengetahuan yang telah dimiliki untuk problem solving yang lainnya. Jadi apakah bisa menggunakan dengan baik? Jadi maksudnya transfer of responsibility. Apakah bisa menggunakan dengan baik dan benar? Jadi responsibility di sini maknanya lebih ke sana. Apakah bisa menggunakan dengan baik dan benar dan bertanggung jawab gitu ya. Menggunakan pengetahuannya dengan bertanggung jawab, mungkin gitu. Eee, karena kalau sudah bisa menggunakan dengan baik, menerapkan dengan benar, berarti ya dia sudah sukses mempelajari. Nah, ini landasan teorinya bahwa proses belajar itu bertahap, mulai dari kita itu sekedar responsif saja dari stimulus, sampai ke bahwa kita bisa memakai pengetahuan yang dimiliki. Ini landasan teorinya. Kemudian tadi ada 3 pertanyaan utamanya kan, secara struktur ada landasan teori, ada pertanyaan penelitian, ada prosedur penelitian. Ya mungkin dari kualitas artikel seperti ini, coba gimana ya kita bisa studi tiru. Meskipun tadi 18 artikel ya, jadi, itu pun juga mengerucut lagi menjadi 12 dari sekian ribu. Ternyata duplikat-duplikat artinya ya berarti replikasinya banyak, itu validitas eksternalnya tinggi. Oke, nah, perlu juga dibaca dan dipelajari bagaimana peneliti di sini memfilter artikel-artikel yang dipilih. Jadi, ini tadi, Risma, mmm, melewati bagian chart-nya ya, tabelnya, tapi nggak apa-apa dilewati, nanti silahkan dibaca sendiri, karena hasilnya sangat banyak yang harus dipresentasikan, tapi alangkah baiknya teman-teman semua baca bagian situ ya, bagaimana secara prosedural mereka menggunakan, pendekatan penelitian ini sehingga hasilnya bisa memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik scaffolding. Oke, itu dari saya. Silahkan dari teman-teman. Oke, terima kasih Ibu Endah telah melengkapi dan memberikan tambahan informasi yang tentunya masih banyak teman-teman yang masih asing bahasanya di sini ya. Oke, teman-teman yang masih baru di sini boleh lo bertanya, boleh lo nanyain tentang istilah pun juga nggak apa-apa kalau memang ada. Boleh juga nanti masuk di dalam grup kita di Reading Club itu Reading Club itu adalah grup untuk kita komunikasi, untuk kita bertanya, diskusi. Jadi nggak cuma sekedar satu arah kami ngirimkan informasi, ini lo ada 3R, terus yuk Kak, datang gitu. Enggak, tapi kalian boleh loh itu diskusi di situ, boleh ditanyakan. Kami memfasilitasi di sini. Oke, adakah pertanyaan selanjutnya ataupun adakah tanggapan ataupun adakah yang mau memberikan tambahan? Monggo, dipersilahkan. Sepertinya sudah tidak ada. Apa karena sudah jam 10 lebih 13, sudah masuk jam siang, atau bagaimana ini? Sudah pada paham? Belum ya kalau paham. Sebenarnya yang saya masih tertarik di bagian sini, yang saya masih penasaran, itu kan dikatakan bahwasanya inisial artikel yang pertama di review itu adalah 200 artikel untuk mencari term. Nah,
Kenapa memilihnya 200 dan 200 itu dari mana? Terus kenapa harus itu dulu yang dilakukan? Itu menurut saya menarik, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut sepertinya di dalam artikel tadi. Atau ada yang menemukan penjelasan lebih lanjut di situ? Mengapa kok 200 artikel yang di awal itu diambil sebelum akhirnya mendapatkan kata-kata sebanyak 6 sebanyak itu untuk mendapatkan artikel sebanyak 6.000 sekian. Terus selanjutnya, kenapa kok yang diambil itu hanya Web of Science dan juga Embassis ya tadi ya? Nah, kok Scopus enggak? Padahal Scopus juga sekelas internasional. Kenapa tidak diambil? Itu yang jadi masih pertanyaan saya. Eh, oke. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, sepertinya belum ada ya. Mungkin Pakai AI diganti. Ryan.ai itu ya Mas Yanuar. Oke, nanti kita cek bareng-bareng di situ Ryan.ai. Ya, sebentar saya catat dulu. Ternyata banyak sekali sekarang AI yang bisa membantu kita untuk melakukan penelitian. Jadi bukan peneliti yang akan digantikan oleh AI, melainkan peneliti biasa akan digantikan oleh peneliti yang berkolaborasi menggunakan AI. Jadi teman-teman, yuk belajar AI untuk membantu kita mencapai yang lebih-lebih baru lagi. Oh, ada teman-teman yang belum ready, apa belum join ya. Sebentar, saya klik roomnya sebentar, reading club. Banyak itu ada yang nanya di Monggo silakan yang belum bergabung di grup WhatsApp, silakan klik di kolom komentar saya. Silakan join, yuk, join. Ayo join. Mohon maaf Ibu Endah tadi suaranya macet-macet. Apakah sekarang sudah tersambung lagi? enggak, kayaknya memang internet saya nggak bagus ya. Kalau tools untuk Prisma itu banyak. Jadi yang penting adalah menulisnya. Yang penting selesai dulu. Yang kemarin sudah dikerjakan, diselesaikan dulu. Betul. Selesaikan yang sudah kita mulai ya teman-teman ya. Itu termasuk wejangan untuk saya pribadi. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kayak kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi Oke. saya mau nanya ini mahasiswa bimbingan saya itu yang nggak datang siapa ya? Manggala datang nggak? Manggala nggak datang ya? Tolong saya Manggala, dicarikan Manggala ya. Manggala tadi hadir Ibu, cuman nggak tahu sekarang kemana. Apakah mungkin tadi terlempar atau bagaimana? Tadi awal hadir Bu. Oke. Terus yang merasa bimbingan saya tetapi nggak pernah saya panggil, tolong tolong muncul. Barangkali saya lupa kalau saya punya bimbingan. Tapi saya nggak lupa sama Iip. Iip saya masih ingat loh. Oh ini belum kelihatan tuh Ambar ya. Pregita datang nggak Pregita? Oh datang, ada Pregita. Pregita kan sedang validasi. Oke, baik. Saya bisa bantu apa untuk menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi? Saya siap setiap saat ikut belajar bersama. Sebentar, ini yang bimbingan skripsi datang enggak? Oh, yuk. Yang Hani dan kawan-kawan tidak datang ya ini ya kayaknya. Tadi Bayu, Bayu nggak datang, Nurul Amini ada. Ya sudah. Oke, baik. Oke Ibu. Oke teman-teman, kita akhiri perjumpaan kita
hari ini. Saya stop recording dahulu.